Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilman. Saya berasal dari kelas 10 I1. Dalam video ini saya akan mempresentasikan biografi Presiden B.J. Habibie. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo, sedangkan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Kuspowardojo, berasal dari Yogyakarta. Pada tanggal 12 Mei 1962, ia menikah dengan Hasri Ainun Besari yang merupakan teman masa kecilnya. Keduanya kemudian dikaruniai dua orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Saat kuliah, Habibie mengambil jurusan Teknik Mesin di Universitas Indonesia, Bandung, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Setelah lulus, ia mulai mempelajari tentang penerbangan di Universitas Delft di Belanda. Namun karena masalah politik antara Indonesia dan Belanda, ia kemudian melanjutkan studinya di RWTH Aachen, Jerman, dengan mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Habibie kemudian menyelesaikan pendidikannya di Jerman pada tahun 1960 dan mendapat gelar Diplom Ingenieur. Setelah lulus pendidikan di Aachen, ia terus menetap di sana sebagai asisten penelitian Hans Effner. Ia kemudian menikah dan membawa istrinya ke Jerman. Mereka lalu menetap di kota Oberschwarzbach dan Habibie bekerja sebagai penasehat perusahaan otomotif. Pada tahun 1965, ia berhasil mendapatkan gelar dokter der Ingenieurwissenschaften dan melanjutkan penelitian termolastisitas bersama Hans Effner. Hasil tesisnya kemudian juga menarik sejumlah perusahaan besar seperti Boeing dan Airbus. Ia kemudian bekerja dengan Messerschmitt Volkow Biom, sebuah perusahaan penerbangan di kota Hamburg, Jerman, hingga ia dipromosikan pada jabatan wakil perusahaan, presiden perusahaan. Ia kemudian mengembangkan teori termodinamis, konduksi, dan aerodinamis yang masing-masing kemudian dikenal dengan istilah Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Di tahun 1974, Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, merekrut Habibie untuk memimpin pengembangan industri di Indonesia. Habibie kemudian diberi jabatan sebagai CEO dari Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Di tahun 1978, Habibie juga diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. B.J. Habibie juga berperan dalam pengembangan industri dalam negeri karena menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto. Habibie juga termasuk dalam bagian partai politik golongan karya atau Golkar. Pada tahun 1998,
ia menjadi wakil presiden dari Soeharto. Namun jabatannya ini hanya berlangsung singkat, karena pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi presiden. Pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan presiden sebelumnya, Soeharto, yang mengundurkan diri karena desakan dari mahasiswa dan masyarakat di masa Orde Baru. Kondisi negara saat itu memang sedang kacau balau, dan diperparah adanya krisis ekonomi. Masa jabatan B.J. Habibie sendiri akhirnya berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999. Hal ini berarti ia menjadi presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat, yaitu 1 tahun 5 bulan. Meski begitu, ia mampu membuat kebijakan dan memberikan kontribusi penting bagi negeri. Di antaranya yaitu membuat peraturan kebebasan beraspirasi bagi masyarakat, serta mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Keluarga dan anak B.J. Habibie, yaitu ayah B.J. Habibie, Alwi Abdul Jalil Habibie, ibu B.J. Habibie, R.A. Tuti Marini Puspowardojo, istri B.J. Habibie, Hasri Ainun Besari, anak pertama B.J. Habibie, yaitu Habibie Ilham Akbar Habibie. Anak kedua B.J. Habibie yaitu Tareq Kemal Habibie. Setelah kematian istrinya, B.J. Habibie menulis buku berjudul Habibie Ainun yang menceritakan hubungan keduanya sampai kematian Ainun. Buku biografi B.J. Habibie tersebut kemudian diadaptasi menjadi film garapan sutradara Fauzan Rijal yang dibintangi oleh Reza Hardian dan Bunga Citra Lestari. Film Habibie Ainun begitu populer hingga termasuk salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa dan ditonton oleh jutaan penonton di bioskop seluruh Indonesia. Sekian video yang saya buat, saya ucapkan sekian dan terima kasih.